kebiasaan tapi lupa apakah berapa hari, dari kapan sampai kapan, nggak tahu, maka hukumnya wanita tersebut namanya mutahayyirah. Kemudian untuk kewajibannya adalah ihtiyat. Maksudnya ihtiyat di dalam perkara yang diharamkan seperti halnya wanita yang haid, berarti haram untuk dijima, haram kemudian membaca Al-Quran, ya. Lalu dalam segi kewajiban sama seperti halnya wanita yang suci, berarti wajib sholat, wajib puasa, dan selainnya. Kemudian jika semisal ingatannya memang benar-benar lupa, tidak ingat sedikit pun, seperti halnya berhentinya lupa, pokoknya blank semuanya, gak ada, maka selain ihtiyat plus juga kewajibannya itu harus mandi tiap-tiap mau melaksanakan sholat. Pas mau zuhur mandi dulu, kemudian pas mau sholat asar mandi dulu. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa berhentinya itu di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, isya ataupun subuh. Beda halnya kalau semisal dia ingat, oh saya mah ingatnya cuma satu, apa, berhenti headnya itu di waktu maghrib. Berarti kemungkinan yang besarnya itu berhenti headnya di waktu maghrib, tapi gak tahu tanggal berapa, gak tahu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4-nya. Berarti pas waktu maghrib wajib untuk adus atau mandi. Selain daripada waktu maghrib itu tidak harus mandi, gitu ya. Kemudian kemarin dalam segi puasanya ya, mana kemarin deh? Lima mutahayyirah. Mana masuk waktu sholat. Awewe anu mutahayyirah dina ngalaksanakeun puasana tah. Ayo baca, Dila baca. Yang halaman itu tuh 28. Paling itu eta. Awewe anu mutahayyirah kebingungan dina ngalakukeun puasa Ramadan salami sabulan. Eta anu bisa dipastikan saengan saukur 14 poe. Sabab aya kemungkinan adat haid yang mimiti tanggal 1 siang. Jika tanggal 16 siang, tanggal 2 siang, Budi tanggal 17 siang, sekarang seterusnya berarti eta awewe kewajiban ngodoan puasa 16 poe. Manapun cara ngodoan puasa 16 poe, nyaeta kudu puasa salami sebulan penuh. Maka aku melakukan puasa sebulan eta sami seperti tadi dipastikan sami 14 dinten. Maka atuh eta awewe masih boga kodoan puasa 2 dinten deui. Anapun cara ngodoan puasa 2 dinten eta awewe kedah puasa 3 dinten berturut-turut. Terus buka salami 12 dinten. Terus puasa deui 3 dinten. Nah, cara kita anu kasah mun 2 dinten. Maka eta awewe bebas tunanna puasa Ramadan. Nah kemudian kalau semisal mutahayyirahnya terjadi di bulan puasa, dari tanggal 1 dia sudah mutahayyirah, maka kewajiban puasa selama 30 hari full, tapi yang dianggap sahnya itu cuma 14 hari. Yang mana? Gak tahu.
Yang penting 14 hari dari 30 hari dia berpuasa. Kenapa kok demikian? Karena ada kemungkinan headnya itu maksimal kan 15 hari. Berarti 15 hari itu ada kemungkinan tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 16 jam 1 siang. Berarti 15 hari, ya kan? Ada kemungkinannya 1 sampai 16. Berarti yang sahnya dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 30 14 hari. Atau ada kemungkinan headnya itu jam 1 siang tanggal 2 sampai dengan tanggal 17. Berarti yang sahnya dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 30 plus tanggal 1. Jadi segala kemungkinan ini, nah di papan tulis nih. Jadi segala kemungkinannya berarti kan headnya 1 sampai dengan 16. Ya, jam 1 tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal 16 jam 1 siang berarti 15 hari, ya kan? Atau tanggal 2 jam 1 siang sampai dengan tanggal 17 jam 1 siang berarti 15 hari, ya. Nah, dari setiap kemungkinan ini, maka yang dapat dipastikan sahnya itu cuma 14 hari. Ya, paham nggak? Sahnya cuma 14 hari. Kenapa 14 hari? Kenapa 14 hari? Karena kemungkinannya headnya 15 hari. 15 hari itu dihitung dari tanggal 1 siang sampai dengan tanggal 16 siang. Misalnya, ada kemungkinan nggak headnya dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 30? Ada nggak? Ada. Karena kan nggak tahu. Ya. Karena mutahajirah. Oh, berarti ketika kemungkinan 15 sampai 30, puasa yang sahnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Gitu. Jadi 14 hari ini nggak tahu yang mana. Nggak tahu apakah tanggal 1 sampai 14, apakah 2 sampai 15, apakah 3 sampai 16, 4 sampai 18, nggak tahu. Yang penting 14 hari. Paham nggak? Hah? Paham nggak? Paham tuh, Sal? Yang penting 14 hari, tapi nggak tahu yang mana. Makanya selama 1 bulan full dia puasa, yang sahnya itu cuma 14 hari. Berarti ketika yang sah 14 hari punya kodok puasa berapa? Hah? Kode puasanya berapa? Kode puasanya berarti berapa? 16 hari. Nah, cara mengkodok 16 hari ini berarti yang pertama caranya itu puasa full 1 bulan. Puasa 1 bulan. Yang sahnya berapa? Yang sahnya 14 hari, kayak tadi sama konsepnya gitu. Berarti sisa berapa? Hah? Sisanya berapa? Kok 16 sih? Punya kodok 16 hari. Kemudian dikodok lagi puasa dalam 1 bulan. Berarti yang sah 14 hari. Berarti kodok tinggal berapa lagi? 2. Punya kodok 2 hari. Nah, cara mengkodok 2 hari ini adalah dengan puasa 3 hari. Caranya itu puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Kemudian buka berarti tidak puasa ya. Tidak puasa 12 hari. Kemudian puasa lagi 3 hari. 3 hari berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Oke. Tanggal 4 jangan puasa. Tanggal 4 sampai dengan tanggal 15.
Nah kemudian 3 hari puasa lagi, tanggal 16 sampai dengan tanggal 18. Maka dengan cara seperti ini dapat dipastikan sahnya 2 hari. Dipastikan sahnya 2 hari. Jadi gak harus selama 18 hari puasa setiap hari, gak harus. Yang penting 3 hari awal dan 3 hari akhir. Dengan cara seperti demikian, maka dapat dipastikan yang sahnya itu 2 hari. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya karena gini. Ya. Berarti kan kemungkinan nih, kamu puasa 1, 2, 3 kan? Berarti kan kemungkinan headnya itu berapa hari? Dari tanggal 1, nih kemungkinan nih. Kemungkinannya berarti 1 sampai 16, 2 sampai 17, 3 sampai 18. Ya kan? Ini kemungkinan kan gini. Kemungkinan headnya itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 16. Sedangkan dia puasanya kapan? Nah, ini kan puasa tuh. Pas tanggal 17 18. Ya. Ketika ada kemungkinan, mungkin headnya 1 sampai 16, berarti puasa yang sah tanggal berapa berarti? Tanggal 17 dan 18 ya. Benar gak? Puasanya kan gini, 3 hari pertama 1, 2, 3. Kemudian 3 hari terakhir 16, 17, 18. Ketika kemungkinan headnya 1 sampai 16, berarti yang sah puasanya 17 sampai 18. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, bisa jadi headnya itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 17. Berarti yang dipastikan sahnya tanggal berapa? Tanggal 18 dan juga tanggal 1. Ya, benar? Kemudian kalau semisal kemungkinannya tanggal 3 sampai dengan tanggal 18, berarti puasa yang sahnya tanggal berapa? Tanggal 1 dan tanggal 2. Paham nggak? Paham nggak? Jadi puasanya 6 hari. Tanggal 1, 2, 3, tanggal 16, 17, 18. Dengan puasa 6 hari seperti demikian, maka dapat dipastikan sah puasanya cuma 2 hari. Yang mana? Gak tahu. Bisa jadi yang sahnya itu tanggal 17 dan tanggal 18. Kenapa? Karena mungkin headnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 16. Atau bisa jadi yang sahnya itu tanggal 18 dan tanggal 1. Kenapa? Karena kemungkinan headnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 17. Berarti kan 2 hari sama. Atau yang sahnya itu tanggal 1 dan tanggal 2, karena ada kemungkinan headnya dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 18. Berarti sah tuh 2 hari puasanya. Udah selesai, tidak punya hutang kodok puasa. Paham? Paham nggak? Paham Dila? Enggak pahamnya di mana aja, Bang? Enggak pahamnya di mana? Kan ini tidak tahu. Wanita tersebut
tidak tahu nih, nggak bisa mastiin mana headnya, mana sucinya karena mutahayyirah. Ya, otomatis nih ketika wanita head kemudian puasa, sah nggak puasanya? Enggak kan? Ya, kalau dalam keadaan suci sah nggak? Sah. Nah ini mutahayyirah kan nggak tahu bahwa hari ini itu sebenarnya saya itu dulu itu head atau suci ya, kan gitu. Head atau suci, tiap harinya itu seperti itu. Tiap harinya itu ada kemungkinan head, ada kemungkinan suci. Makanya dengan cara puasa 30 hari yang dapat dipastikan sahnya itu cuman 14 hari. Kenapa? Karena maksimal headnya itu 15 hari. 15 hari itu berarti bisa jadi dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 16 jam 1 siang. Bisa jadi gitu kan? 1 sampai 16. Berarti yang sahnya tanggal berapa? 17 sampai 30. Atau kemungkinan yang kedua, headnya itu dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 18. Berarti kemungkinan yang sahnya dari tanggal 19 sampai 30 plus tanggal 1. Paham nggak? Jadi 14 hari ini ya, yang ini nggak dapat dipastikan yang mananya nggak bisa. Nggak bisa dipastikan. Karena tiap hari pun ada kemungkinan. Makanya dalam contoh yang ini punya puasa kodoknya 2 hari, maka cara mengkodoknya seperti ini. Rumusnya seperti ini. 1, 2, 3 puasa. Kemudian tidak puasa dari tanggal 4 sampai tanggal 15. Puasa lagi 16, 17, 18. Ya. Dari 6 hari dia melaksanakan puasa, yang dapat dipastikan sahnya itu ada 2. Yang mana? Gak tahu. Gak tahu yang mana. Mungkin yang sahnya itu tanggal 17 dan 18. Karena headnya 1 sampai 16. Atau mungkin 18 dan tanggal 1. Karena headnya 2 sampai 17. Atau mungkin headnya itu tanggal 3 sampai 18. Berarti yang sahnya 1 dan tanggal 2. Kali sah. Hah? Paham ya? Gitu lah bukan nama. Gitu rumusnya seperti itu rumusnya. Nah itu mutahayyirah, wanita yang kebingungan menentukan mana darah haid, mana darah istihadah. Maka kewajibannya adalah ihtiyat atau hati-hati. Kemudian bagian ke-6 sekarang. Sal baca sal. Bu kita benar. Ayo baca. Gila baca lagi. Muqtadah. Ha. Tegasna wewe anu pernah ngaweweh teu bisa membedakan antara puasa matos dan suci, atawa bisa membedakan yang merupakan syarat najis. Sareng makna yang karena ada pelanggaran karena iraha memilihnya. Contoh hiji ngaweweh yang ada karena sok dimandikan dinasar direwen Sajeroun. Mungkin waktu memprediksi tanggal 11 Juli 30 yang suci. Caranya budak teh sih. Bangsa anu
kecuali dina adus. Manapun dina mangsa anu mungkin head mungkin suci. Mungkin waktu mempet head eta oge hukumna seperti matahari kirot. Nah, melakukan adus dina tiap-tiap waktu sholat. Bagian yang keenam. Hai berisik, Bilal. Bagian yang keenam, mu'tadah goer mumayyizah zakiratun li adatiha qadron la waktan. Ya. Wanita yang punya kebiasaan haid dan suci kemudian tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah, atau bisa membedakan namun tidak memenuhi syarat tamyiz. Dia ingat pada adatnya, tapi ingatnya itu pada berapa lamanya doang, kodronnya saja, lawaktan, tapi waktunya nggak tahu dari kapan sampai kapan, nggak tahu. Yang ingatnya itu cuman kadarnya, ukurannya. Contoh, ya, seorang wanita mengeluarkan darah 30 hari. Kemudian dia ingatnya itu cuman gini, punya kebiasaan head tapi lupa. Ingatnya cuman gini, sayang mah headnya itu pokoknya 5 hari pertama dalam ruang lingkup 10 hari. Tapi gak tahu yang mana. Atau tapi saya ingat bahwa tanggal 1 itu yakin suci. Berarti kemungkinannya dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 10, 5 hari, gak tahu yang mana. Ingatnya itu cuman tanggal 1. Ya, tanggal 1 yakin suci. Berarti ketika tanggal 1 yakin suci, ya, tanggal 6 yakin haid. Ada ini penghapus. Kertas tuh, Sam. Hapus aja, hapus. Tadi tulis kan? Buang, Mbak. Kita ada ya. Ingatnya itu gimana berarti? Ingatnya apa? Yang kedua. Headnya 5 hari dalam ruang lingkup 10 hari. Gitu kan? Tapi ingatannya dia cuman gini, pokoknya saya ingat tanggal 1 yakin suci. Tanggal 1 yakin suci. Nah, cuman gini doang. Tanggal 1 yakin suci. Ya. Berarti nih. Dilihat ini kalendernya. Ya. Tanggal 1 yakin suci. 1 yakin suci. Iya kan ini gini. Dia kan
pas bulan kedua kalau masih keluar darah, nggak tahu adatnya, nggak tahu berapa. Yang ingatnya itu cuman gini, dalam pikirannya pokoknya saya ingatnya itu cuman headnya 5 hari, di dalam ruang lingkup 10 hari. Tapi yang saya ingat tanggal satunya suci. Oke, berarti ketika tanggal satunya suci, kemungkinan headnya tanggal berapa? 5 hari. Tanggal berapa berarti? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yakin suci. Berarti mungkin headnya mungkin headnya kan 5 hari. Mungkin head 5 hari. 1 dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 sampai dengan tanggal 6. Kemudian 3 sampai dengan tanggal 7. Kemudian 4 sampai dengan tanggal 8. Kemudian 5 sampai dengan tanggal. Kemudian 6 sampai dengan tanggal 10. Ya kan? Berarti kemungkinannya 2 sampai 6, 3 sampai 7, 4 sampai 8, 5 sampai 9, 6 sampai 10. Yang penting 5 hari. Tanggal 1 yakin suci. Tanggal 6 ini yakin head. Kenapa tanggal 6 yakin head? Hah? Kenapa tanggal 6 yakin head? Kenapa tanggal 6 yakin head? Tunjuk. Ayo, bisa jawab gak? Kenapa tanggal 6 yakin head? Padahal kan dia ingatnya tanggal 1 yakin suci. Tapi dengan dia ingat bahwa tanggal 1 yakin suci, kemudian headnya 5 hari dalam ruang lingkup 10 hari, tanggal 6 dapat bisa diyakini bahwa itu haid. Kenapa? Kenapa? Karena dari seluruh kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 kemungkinan ini tanggal 6 selalu ada. Ini 6 ke bawah gak? Ke bawah. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 sampai 7. 3 sampai 7, 6-nya ke bawah gak? Ke bawah. 4 sampai 8. 6-nya ke bawah gak? 5 sampai 9. 5 sampai 9. 6-nya ke bawah gak? 6 sampai 10, 6-nya ke bawah gak? Berarti tanggal 6 yakin haid. Kemudian dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 2 sampai dengan tanggal 5, ya. Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5, 1 yakin haid, 6 yakin suci. Kemudian 2 sampai dengan tanggal 5, ini berarti gimana? Mungkin haid, mungkin suci. Ya kak? Tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 mungkin haid. Kok mungkin sih? Mungkin haid, mungkin suci, mungkin berhenti haid. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 mungkin haid, mungkin suci. Kenapa mungkin haid, mungkin suci? Karena ada kemungkinan tanggal 2 itu
Awalnya head kan? 2, 3, 4, 5. Tapi mungkin suci nggak? Tanggal 2. Mungkin. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang headnya itu dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7. Oke. Ya. 2, 3, 4, 5. Ini mungkin head, mungkin suci. Kemudian tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 mungkin head, mungkin suci, mungkin berhenti haid. Bener gak? Tanggal 7 mungkin head, bener gak? Hah? Tanggal 7 mungkin head, bener gak? Ya benar, karena kan ada kemungkinan headnya itu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10, ya kan? Kemudian mungkin suci gak tanggal 7? Mungkin suci gak? Hah? Mungkin head, mungkin suci gak tanggal 7? Mungkin, karena ada kemungkinan headnya dari tanggal 1, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Kemudian mungkin berhenti dari haid. Kenapa mungkin berhenti? Karena ada kemungkinan head yang dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7. 1, 2, 3, 4, 5. Dari tanggal 3 berarti ya 3 sampai dengan tanggal 7. 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pas berhenti itu tanggal 7. Ya, tanggal 7, 8, 9, 10 sama. Mungkin haid, mungkin suci, mungkin berhenti dari haid. Ya. Itu, statusnya seperti itu. Kemudian hukumnya gimana? Hukumnya kalau di hari yang diyakini suci berarti dihukumi wanita suci. Tanggal 1 berarti pas tanggal 1 dihukumi wanita suci, sholat seperti biasa. Ya. Kemudian di waktu yang diyakini bahwa waktu tersebut adalah haid, maka dihukumi seperti wanita yang haid. Tuh, tanggal 6. Tanggal 6 seperti wanita haid. Kemudian di waktu yang mungkin haid, mungkin suci, mungkin haid, mungkin suci, wajibnya adalah ihtiyat, hati-hati. Tanggal berapa berarti? Tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Nah ini 2 sampai 5 ini kewajibannya adalah ihtiyat. Hati-hati yang kemarin tuh. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 kewajibannya adalah ihtiyat tanpa adus. Kemudian dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 kewajibannya adalah ihtiyat plus adus. Tabelnya itu. Bedanya itu. Kalau tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 kewajibannya ihtiyat doang tanpa adus. Kenapa? Karena 2 sampai dengan tanggal 5 itu tidak mungkin waktu terakhirnya haid, mungkin enggak? Enggak kan? Karena yang menjadi kemungkinannya itu tanggal berapa berarti? Tanggal 6 tanggal 7 sampai dengan tanggal 10. Nah, ini ihtiyat plus adus. Gitu. Habis. Apa? Kita bisa lagi keluar darah. Hah? Iya, lagi keluar darah. Jadi ini kasusnya gini. Kasusnya semisal nih, dia sudah mengeluarkan darah selama 30 hari. Jadi ingatnya itu pas di tanggal 1 bulan selanjutnya. Dari situ baru ingat di situ tuh. Pas tanggal 1 di bulan yang kedua, ya, dia baru ingat, waduh, saya ini udah 30 hari ngeluarin darah, ya.
pas tanggal 1. Terus ini gimana hukumnya? Oh, saya gak bisa ngebedain darah. Punya adat tapi lupa. Yang ingatnya itu cuma 5 hari di dalam ruang lingkup 10 hari, tapi yakin tanggal 1 dihukumi suci. Tanggal 1 mah enggak head. Oh, berarti tanggal 1 dihukumi suci. 5 hari kemungkinannya 2 sampai 6, 3 sampai 7, 4 sampai 8, 9 sampai 5 sampai 9, 6 sampai 10. Nah, itu mungkin headnya itu. Tapi gak tahu yang mana. Nah, oleh karena gak tahu, maka ada kewajiban ihtiyat. Ini hukumnya seperti ini. Terus ilah yang ketujuh. Nah, bagian yang terakhir, yang ketujuh, ini kebalikannya. Kalau tadi mah dakiratun li adatiha qadron la waqtan, kalau sekarang mah berarti waqtan la qadron. Muqtadah goer mumayyizah dakiratun li adatiha waqtan la qadron. Wanita yang sudah mempunyai kebiasaan haid, kemudian tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah, atau bisa membedakan tapi tidak memenuhi syarat tamyiz, dia ingat pada adatnya itu cuman waktunya saja. Ukurannya gak tahu berapa hari, gak tahu. Sorry. Yang penting ingatnya itu waktunya doang. Pokoknya ingatan saya headnya mulai tanggal 1. Tanggal 1 itu kan. Ya. Tapi gak tahu berapa hari. Gak tahu 2 hari, gak tahu 3 hari, gak tahu 15 hari. Pokoknya lupa. Ya. Kan kalau yang tadi mah headnya ingat 5 hari, tapi gak tahu dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, kalau yang sekarang mah ingat pas permulaan headnya tanggal 1, tapi dia lupa berapa harinya. Ya. Maka kewajibannya adalah, hukumnya dulu ya. Maka hukumnya tanggal 1 dihukumi haid. Tanggal 1 yakin haid. Yakin head. Kemudian selebihnya itu mungkin head. Berarti mungkin headnya itu bisa jadi berapa berarti? 1 sampai 15. Ya, mungkin headnya itu bisa jadi 15 hari 1 sampai 15, atau bisa jadi tanggal 2 sampai 15. Ya, maka berarti kewajibannya ini kan yakin head tanggal 1. Kemudian yang lainnya mungkin head, berarti bisa jadi tanggal 1, bisa jadi 1 sampai 15. Bisa jadi 1 sampai berapa berarti? Ya, inilah kemungkinan paling buruknya. 1 sampai 15. Berarti ini
dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 wajib ihtiyat. Ya, wajib ihtiyat nih dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15. Kenapa wajib ihtiyat? Ya dikarenakan 2 sampai 15 itu mungkin haid, mungkin suci. Mungkin haid, mungkin suci, mungkin berhenti dari haid. Jadi hampir sama kayak yang bagian kelima. Kalau bagian kelima mah itu dia memang tidak ada ingatan sedikit pun. Gak tahu awalnya. Makanya kalau itu mah dalam setiap harinya dihukumi ihtiyatnya setiap hari. Tapi kalau yang seperti ini, maka yang wajib ihtiyatnya dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15. Coba ulangi tadi contohnya gimana, Dila? Contoh, ulang baca lagi contohnya. Jadi 16 sampai 30 yakin suci. Kemudian tanggal 2 sampai 15 ini mungkin haid, mungkin suci, mungkin berhenti haid. Nah, ketika ada tiga kemungkinan gini, maka berarti kewajibannya adalah ihtiyat plus adus. Kewajibannya adalah ihtiyat plus adus. Gitu. Jadi sama kayak yang kelima tadi. Kalau di waktu yang yakin haid berarti dihukumi wanitanya wanita haid. Kalau di waktu yang suci berarti yakin suci. Kemudian kalau mungkin haid, mungkin suci, mungkin berhenti daripada haid, maka kewajibannya apa? Ihtiyat plus adus. Tiap-tiap mau melaksanakan sholat. Seperti itu. Hah? Tetap sholat. Ini kan berbicaranya masih keluar darah tuh. Jadi di tanggal-tanggal ini masih keluar darah selama 1 bulan itu 1 sampai 30 keluar darah. Nah, maka caranya gini. Tanggal 1-nya oh berarti saya dihukuminya haid, gak usah sholat. Tanggal 2-nya gimana? Ihtiyat, sholat wajib, tapi baca Quran gak boleh. Terus sampai tanggal 15. Tanggal 16 yakin suci, berarti kayak orang suci, boleh baca Quran. Mas, kita masih istihadah. Hah? Kita masih istihadah. Iya, ini kan ini berbicara masih keluar darah selama 30 hari. Ya sekalipun ini jarang terjadinya. Ya sekalipun jarang terjadi. Ya tapi kalau semisalnya kenapa? Hanya terjadi pada beberapa kasus doang. Ya, beberapa kasus gimana ya? Semisal dia tidak tahu kebiasaannya, kemudian memang mengeluarkan darahnya lebih daripada maksimal.
Seperti itu. Gimana, pusing? Pusing. Ini fardu ain. Untuk kalian ini fardu ain. Tanggal 6 berhenti. Oh, tanggal 7. Tanggal 7 siang berhenti. Pas waktu duhur. Terus hari itu juga asarnya. Jadi maksudnya gini, dihukumi suci ketika darahnya berhenti. Sekalipun mandinya kamu di waktu maghrib. Saya mah nanti aja mandinya waktu maghrib, tetap sholat duhur wajib dikodok. Duhur, bukan dari sucian, tapi dari duhur. Nah itu besok. Besok gitu. Iya, besok setelah ini jelasin. Besok tamatan ya, tamatan. Tamat. Maksudnya Syairatul Nisa. Tamat besok. Karena besok mah udah tidak ngitung-ngitung kayak gini lagi. Kasih tahu yang lain. Ya, kasih tahu yang lain besok. Jadi yang ribetnya itu memang ya pembagian ini, mustahadoh yang 7 golongan ini yang lumayan sulitnya. Selebihnya gak terlalu. Wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na bima alantana. Robi alimna aladiyan wa'una. Robi fakihna wa fa'adana